Assalamualaikum Ibu, apa kabar Ibu? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. By the way mau cerita apa nih? Ada sedikit masalah sih di kelas saya yang bikin agak pusing sedikit. Ini kepikiran tentang anak yang ada satu di kelas saya itu anaknya aktif sekali. Jadi kayak susah fokus begitu. Jadi kayak saya bingung bagaimana cara mengatasinya begitu. Jadi masalahnya anaknya ini hiperaktif, sering hiperaktif, terus dia susah fokus sama pelajaran ya. Nah, kira-kira apa yang Ibu ingin capai setelah obrolan hari ini? Saya maunya cari cara ya, bagaimana agar dia bisa lebih fokus, agar bisa aktif dalam pembelajaran, tapi saya tidak harus marah-marah begitu sama dia. Oke, bagus. Jadi kita coba, kalau begitu kita coba cari solusinya sama-sama, kita cari bicarakan sama-sama, ya harapannya ya biar bisa kita temukan pendekatan apa yang pas buat situasi seperti ini, seperti situasi untuk anak-anak yang hiperaktif tadi. Nah, sebelumnya kita lihat dulu situasinya itu seperti apa, situasinya yang terjadi itu seperti apa. Menurut Ibu, biasanya anak yang hiperaktif ini itu dia mulai hiperaktif dan tidak bisa fokus itu pada saat apa? Kapan sebenarnya? Biasanya pada saat saya mulai menjelaskan materi, kadang dia tiba-tiba berdiri, ya, ngobrol sama temannya, jalan-jalan keliling kelas, bahkan nengok-nengok ke laptopnya saya atau apa kalau pas menyiapkan pembelajaran. Pokoknya aktif sekali orangnya. Oke, jadi dia tidak bisa diam dan gampang bosan ya tadi ya? Iya, begitulah. Ya. Menurut Ibu, kalau misalnya dari pengalaman seperti itu, dari siswa yang seperti itu, menurut Ibu hal itu, alasannya itu, penyebabnya itu karena apa kira-kira? Kenapa bisa anak itu kenapa bisa anak itu bosan? Kenapa bisa anak itu hiperaktif? Apa yang menyebabkan seperti itu? Saya pikir mungkin karena materi pembelajaran saya yang bahasa Inggris begitu, jadi kayak susah atau kurang menarik ya bagi dia. Dan juga memang orangnya kelebihan energi. Pokoknya aktif sekali ke sana kemari. Jadi walaupun bukan pada saat pembelajaran saya itu, di luar waktu istirahat pun dia aktif. Orangnya masuk akal. Jadi selain tadi pembelajarannya kurang menarik, itu seperti apa sih? Maksudnya pembelajaran materinya atau bagaimana? Mungkin karena itu bahasa Inggris ya. Jadi kayak bukan bahasa yang biasa bisa dia pahami sehari-hari. Jadi kayak bagaimana ya? Kurang menarik lah. Atau mungkin juga cara pengajaran saya mungkin bagi dia kurang menarik gitu. Oke, berarti tadi kan Ibu juga bilang anaknya ini kelebihan energi. Kelebihan energi, jadi energinya itu over gitu. Ya, betul lah. Berarti kan ini sebenarnya kalau dia kelebihan energi berarti hal positif dong. Iya. Berarti kita coba deh kita lihat dari sisi positifnya dia. Sepertinya mungkin kayak kita bisa memanfaatkan energi yang dia punya misalnya, atau seperti apa gitu. Ada nggak kegiatan yang bisa kita lakukan itu supaya energi yang over ini tersalurkan? Iya, tidak kepikiran sih selama ini. Mungkin bisa kayak memberi tugas yang melibatkan gerak mungkin ya. Kayak pada saat mau masuk pembelajaran, bantu bawa peralatan pembelajaran, atau bisa juga kasih dia peran yang lebih aktif lah di kelas sehingga dia bisa lebih berperan aktif dalam pembelajaran.
dan tidak mengganggu teman mungkin, ya. Oke, seperti betul saya. Iya, betul sekali tuh Bu Manta. Nah, kalau kita lihat dari situasinya sekarang, apa yang menurut Ibu, kalau tadi kan over energi, kemudian dia selalu bergerak dan segala macam. Nah, menurut Ibu, apa yang bisa Ibu lakukan untuk memfasilitasi energi yang berlebih itu? Kira-kira apa? Bisa kayaknya kayak dikasih peran sebagai asisten, ya, asisten guru lah. Jadi contohnya kan saya bilang tadi, dia suka nengok-nengok itu laptop pada saat saya menyiapkan pembelajaran. Jadi bisa saja dia saya jadikan operator pada saat saya menjelaskan materi kayaknya. Jadi kan otomatis mau tidak mau dia pasti baca kan materi yang di situ, karena dia harus tahu kapan memindahkan slide berikutnya. Jadi kayaknya itu bisa lah mengaktifkan dia dalam pembelajaran dan juga tidak mengganggu temannya yang lain. Oke, bagus, ide yang bagus. Jadi dia diaktifkan ya. Oke, nah sekarang menurut Ibu, idenya bagus ya. Menurut Ibu, kalau misalnya kan tadi sudah ini nih energinya sudah tersalurkan nih. Ya. Nah, terus caranya supaya anak ini bisa tetap fokus. Kan tadi ada tuh katanya bosan, tidak bisa fokus kan. Nah, bagaimana caranya supaya dia itu tetap fokus dan tidak mengganggu temannya? Menurut saya dengan aktif seperti itu, dengan memindahkan slide, menjaga pada saat saya menjelaskan dan mengikuti dengan slide tersebut, dia sudah bisa fokus. Kan dia harus memperhatikan slide tersebut, apakah dia perlu memindahkannya atau tidak ke slide berikutnya. Oh, berarti cocok ya tadi. Jadi energinya sudah tersalurkan. Terus tadi fokusnya bisa juga sudah bisa mempertahankan fokusnya dengan slide. Oke, keren. Nah sekarang bisa keren sekali dia tak keren. Nah sekarang kalau misalnya kita mau implementasikan, kapan kira-kira Ibu mau coba ide ini? Gitu. Bagaimana Ibu bisa berikutnya? Insya Allah. Apa? Insya Allah di pertemuan berikutnya saya usahakan. Oke, pertemuan berikutnya. Bagaimana bisa Ibu tahu kalau ide ini berhasil? Dengan cara melihat apakah dia lebih fokus, itu kayak seperti memperhatikan pada saat pembelajaran, yang juga bisa kayaknya tanya teman-temannya, umpan balik dari teman-temannya, apakah pada saat pembelajaran berlangsung suasananya sudah berubah, dia tidak mengganggu lagi dan sudah aktif atau seperti itu. Oke, alhamdulillah Ibu. Berarti kita sudah menemukan solusinya dong. Alhamdulillah. Nah sekarang berarti kita sudah mendapat solusinya. Kalau misalnya kita selain Ibu yang aktif di sini, kira-kira siapa yang bisa mendukung prosesnya ini? Mungkin saya bisa kerjasama dengan guru BK, bisa diskusi tentang bagaimana berikutnya, apa yang harus saya lakukan berikutnya, dan mungkin juga bisa berdiskusi supaya bisa ada solusi tambahan lah, tips-tips tambahan untuk membantu anak tersebut. Oke, mantap. Berarti senang sekali dong. Sudah bisa cari jalan keluarnya. Terus berarti kita bisa lihat situasinya nanti di minggu depan. Evaluasinya kita evaluasi bersama bagaimana Ibu ya. Oke, kalau begitu sekarang bagaimana perasaannya Ibu setelah kita sudah melakukan atau mendiskusikan solusi ini? Intinya perasaan saya sekarang supaya lebih percaya diri lah. Dan kayaknya tiba-tiba muncul tuh banyak ide di kepala yang lebih spesifik kan. Jadi ada usaha realistis lah untuk membantu anak ini, dan insya Allah saya siap untuk coba. Amin. Oke, alhamdulillah. Nah sekarang jadi semoga berhasil idenya diimplementasikan di minggu depan. Kemudian kita evaluasi bersama. Oke, ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas arahannya, jadi muncullah ide-idenya itu. Alhamdulillah, terima kasih banyak ya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu Usti? Alhamdulillah baik. Nah, mau cerita-cerita apa nih hari ini di coaching hari ini? Iya nih Bu, saya sebenarnya sedikit bingung. Kayaknya tuh saya sudah coba mengatur kelas. Ini soal pembelajaran saya di kelas Ibu. Iya. Kan saya sudah coba atur kelas supaya kondusif dan lain-lain. Tapi anak-anak itu tetap susah diatur. Kadang juga saya sudah kehabisan cara bagaimana supaya bisa bikin anak-anak itu, siswa itu, mereka itu bisa fokus dalam kelas. Itu sedikit bingung. Jadi ceritanya ini mau cari solusi lah ya, biar bisa lebih efektif dalam mengelola kelas ya. Iya Ibu. Ya. Jadi kira-kira apa yang Ibu Usti harapkan dari bincang-bincang kita hari ini? Saya berharap ya saya bisa menemukan cara baru atau strategi atau apa yang lebih pas buat bisa membuat suasana kelas saya itu lebih kondusif lagi, lebih teratur lagi seperti itu. Oh, jadi begitu ya. Jadi kayak pengen cari solusi yang tepat atau strategi tepat yang buat mengatur kelas yang lebih baik ya. Oke, kalau gitu kita telusuri masalahnya sama-sama. Kalau boleh tahu, biasanya masalah seperti ini muncul pada saat ya momen-momen seperti apa gitu? Biasanya itu pas saya lagi menjelaskan materi atau saya lagi mau memulai diskusi, jadi anak-anak itu mulai berdiskusi. Nah, anak-anak itu malah kadang kebanyakan itu mereka bercanda sendiri. Terus kan mereka kan langsung dibagi menjadi duduk kelompok. Nah, ketika mereka yang awalnya tidak bertemu pada saat teman satu bangkunya, kemudian bertemu di teman kelompoknya itu, mereka kayak teman lama baru ketemu, jadi saling saling bercanda. Jadi mereka itu kayak tidak bisa fokus. Jadi materinya itu yang saya jelaskan pun itu pasti tidak mereka tidak mereka dengarkan, mereka pahami baik-baik karena jadi kalau di bagian kayak instruksi ya dengan penjelasan. Jadi kalau di saat-saat seperti itu biasanya hal apa yang Ibu lakukan seperti itu? Nah ini kadang itu karena saya kan merasa mereka tidak mendengarkan saya. Ya. Karena mereka tidak fokus. Jadi saya pasti otomatis itu menjelaskan itu dengan suara yang lebih keras. Nah, biar mereka dengar. Jadi saya mengeluarkan suara lebih keras biar mereka dengar. Nah, tapi konsekuensinya malah jadi mereka yang berisik karena mereka itu ngobrol lebih kencang. Jadi saya mereka mengeluarkan suara keras. Iya. Jadi saya keras, dia juga keras, jadi tambah ini suaranya makin berisik seperti itu. Jadi tambah berisik ya. Iya. Malah yang ada kelasnya tambah ribut. Jadi kalau menurut Ibu Usti ini, mereka jadi tidak fokus waktu dikasih instruksi ya? Iya, waktu ketika dikasih instruksi, karena kan mereka juga tetap cerita, ngobrol. Mereka tetap berdiskusi sendiri dengan ceritanya. Nah, mungkin ada faktor lain yang menyebabkan mereka ribut begitu? Selain ya. Mungkin juga karena ini ya, materinya bosan ya, karena kan cara saya menjelaskan itu mungkin kurang melibatkan mereka, kurang melibatkan siswa itu supaya beraktivitas. Jadi mereka bosan, mereka cari aktivitas sendiri. Dan mungkin juga karena materi saya itu atau cara penjelasan saya itu yang monoton seperti itu. Ya mungkin bisa jadi sih. Jadi kalau seperti itu ya kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan agar anak-anak bisa lebih terlibat dan fokus gitu? Kalau sebenarnya sih kalau saya mengajar
kadang itu ada dari kelas sebelah itu saya dengar suaranya itu kayak riuh, tapi riuhnya itu enggak berisik kayak kelas saya. Jadi mereka kayak bersemangat. Tapi pas saya lihat itu mereka main diskusi kayak lebih interaktif. Mungkin itu ya yang bisa saya coba ya, buat materinya itu lebih interaktif. Jadi mereka itu tidak cuma mendengarkan saja, tapi juga ikut berinteraksi di dalamnya. Seperti itu. Jadi ide interaktif ya. Ya bagus sih ya, bagus. Itu udah bagus. Nah, interaktif yang seperti apa yang Ibu Uti bisa bayangkan, bisa pikirkan seperti itu? Kira-kira seperti apa? Interaktifnya itu mungkin saya bisa pakai permainan atau kuis. Jadi bisa bikin mereka menarik perhatian mereka. Kemudian atau mungkin saya bisa, kan tadi dia diskusinya mereka mendengarkan saya, jadi mungkin bisa diskusinya saya kasih materi terus mereka yang diskusikan biar mereka lebih aktif, mungkin seperti itu ya. Ya seru sih, ya. Saya juga pikir kalau permainan dalam bentuk kuis atau diskusi yang ya bisa, itu keseru kayaknya. Terus gimana rencananya Ibu ini untuk mengimplementasikan idenya itu? Saya mau coba bikin kuis sederhana, bikin untuk materi minggu depan kali ya. Terus saya mau bagi mereka jadi beberapa kelompok untuk diskusi. Ya, dibagi kelompok ya, oke. Ya. Terus apalagi yang bisa Ibu Usti tambahkan supaya suasananya itu walaupun ribut ya, tapi suasananya tetap terkendali dan mereka itu tidak kehilangan fokus. Oh, mungkin saya tambahkan aturan saja, saya tambahkan mereka saya buat aturan mainnya. Jadi kalau dia saya sepakati aturannya, ada aturan mainan, ada aturan mainnya. Jadi mereka itu walaupun berisik, walaupun bersemangat sekali, kadang kan anak-anak kalau bersemangat tidak lupa diri. Jadi mungkin saya buat aturan main supaya walaupun mereka bersemangat tapi tetap di koridornya dia. Jadi tetap fokus dan ya mereka tahu kapan mereka bisa bercanda, kapan mereka bisa fokus sama tugasnya. Oke, mantap, keren. Oke, jadi rencananya kapan nih mau dimulai? Rencananya sih buat minggu depan deh, pas mau mulai materi baru, katakan kebetulan materi baru minggu depan, jadi mungkin minggu depan bakal siapin sama. Oke, langkah yang bagus. Jadi bagaimana kamu tahu kalau cara ini berhasil? Jadi bagaimana Ibu Uti tahu kalau cara ini akan berhasil? Mungkin saya bisa lihat dari responnya anak-anak. Apakah mereka lebih tertarik sama materinya, kemudian bisa lebih fokus saat diskusi, atau saya juga mungkin bisa tanya mereka secara refleksi kan? Kayak kan kalau di akhir pelajaran ada refleksi, saya tanya sama mereka bagaimana pembelajaran hari ini, apakah mau dilanjutkan seperti ini atau mau seperti apa. Oke, bagus. Jadi ini bakal kayak diobservasi ya selama pembelajaran. Ya, mereka lebih terlibat. Oke. Jadi karena ini rencananya sudah jelas ya, hasilnya dikabarkan ya bagaimana kita refleks. Insya Allah Ibu, terima kasih banyak Ibu buat terapi. Jadi lebih percaya diri deh. Terima kasih banyak Ibu arahannya. Oke, sama-sama, alhamdulillah. Ya, oke. Jadi nanti kita reviewnya sama-sama ya setelah lihat hasilnya. Oke, terima kasih sudah mau curhat-curhat ya. Wah, saya merasa lega Ibu. Saya sudah merasa lega. Ya, kita saling dukung lah ya. Dimanapun. Iya. Karena ini kan pekerjaannya ya, namanya pekerjaan seorang guru itu begitulah pasti. Masalahnya ya begitu hampir sama lah. Jadi kita saling bantu untuk bagaimana mengarahkan supaya bisa memperoleh solusi yang baik. Oke.
Terima kasih banyak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.